Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Loki karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini terkait dengan perkembangan kelompok kami dalam pembuatan website Klinik Zarida Dental Care. Nah, setelah eh, setelah wawancara yang telah kami lakukan kepada Dr. Luki dan juga benchmarking yang kami lakukan terhadap 4 website. Yang pertama itu ada Opal Dental, kemudian ada Satu Dental, Happy Dental, dan juga Jakarta Smile. Nah, dari keempat benchmarking tersebut, kami menentukan ada sekitar 6 fitur utama pada tampilan publik dan juga ada sekitar 7 fitur pada dashboard admin. Nah, pada dashboard publik ini terdapat yang pertama ada fitur pelayanan. Nantinya pada fitur pelayanan ini dokter nantinya akan menampilkan pelayanan-pelayanan apa yang diberikan oleh Klinik Zerinda Dental Care yang dikelompokkan dalam 2 aspek. Yang pertama untuk anak-anak dan yang kedua untuk dewasa. Kemudian ada fitur jadwal dokter. Jadi pada fitur jadwal dokter nanti user dapat memilih hari, kemudian website akan menampilkan dokter siapa aja yang tersedia pada hari tersebut. Kemudian ada fitur lokasi yang terhubung dengan Google Maps. Jadi ketika nanti user memencet lokasinya akan secara ke redirect ke Google Maps dan kita bisa directions untuk menuju ke klinik Zelida Dental Care. Kemudian ada fitur blog di mana fitur blog ini untuk memberikan konten informatif kepada user mengenai uh, gigi. Jadi bisa dalam bentuk cara merawat gigi, kemudian penyakit-penyakit gigi, pokoknya terkait dengan informatif pada konten informatif terkait dengan dental gigi seperti itu. Kemudian ada fitur search bar. Jadi nanti di blog itu kita bisa mencari konten yang sesuai yang ingin kita cari. Kemudian ada juga fitur reservasi. Akan tetapi reservasi di sini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan, reservasi akan dilakukan melalui WhatsApp. Jadi pada website ini nantinya akan uh, diarahkan ke WhatsApp untuk reservasi pemesanannya seperti itu. Kemudian pada dashboard admin, jadi nanti dashboard admin ini dokter itu tujuannya untuk mengatur website tampilan utamanya. Jadi nanti kliniknya itu tidak perlu ngoding lagi untuk mengubah konten seperti layanan yang tersedia, kemudian jadwal dokternya dan sebagainya. Nah, di sini terdapat 7 fitur utama. Jadi yang pertama bisa login, kemudian bisa edit password, kemudian bisa menambahkan atau mengedit data dokter. Jadi nanti ketika terdapat perubahan jadwal ataupun ketika terdapat klinik akan menambahkan dokter itu bisa dilakukan dengan dashboard admin ini dengan cara tambah atau edit data dokter. Kemudian ada tambah atau edit pelayanan. Nah, um, fitur ini juga penting karena seiring berjalannya waktu juga nantinya pastinya akan ada tambahan-tambahan pelayanan ataupun uh, revisi terhadap pelayanan yang diberikan oleh klinik. Kemudian upload blog. Jadi nanti kan di dashboard publik tadi kan ada blog dokter. Nah, melalui dashboard admin ini dokter bisa membuat artikel blog dengan mengetikkan judul, gambar, dan juga kontennya. Kemudian upload gambar. Nah, upload gambar di sini untuk pada tampilan landing page-nya, pada tampilan home page-nya itu nanti dokter bisa mengupload gambar untuk misal ada promo atau apapun itu yang ditampilkan di landing page tampilan awal. Jadi nanti di landing page ada semacam space untuk gambar gitu. Kemudian edit contact person. Nah, langsung saja saya akan menampilkan terkait interface-nya, dokter.
Nah, jadi untuk interface-nya ini tampilan landing page. Jadi yang seperti yang saya bisa omongkan tadi, itu di sini bagian landing page dokter bisa mengubah gambar ini menjadi promosi yang diberikan oleh klinik ataupun gambar apapun itu yang membranding klinik Zerlinda Dental Care. Kemudian setelah gambarnya di sini akan ada semacam kata-kata di mana nantinya bisa lebih membranding klinik Zerlinda Dental Care bahwa klinik ini tuh fokusnya pada estetika seperti itu. Kemudian di sini juga disediakan kalimat yang mana nanti bisa eh, kami masukkan kalimat yang lebih membranding. Mungkin ini nanti akan kami isikan terkait dengan tujuan klinik Zelinda Dental Care. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat pilihan milih dewasa atau anak-anak. Kemudian ketika misalnya kita memilih pelayanan dewasa, itu akan tertampilkan pelayanan apa aja yang diberikan untuk dewasa. Kemudian kita bisa juga memencet lainnya untuk melihat pelayanan apa aja selain dua pelayanan ini seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat informasi terbaru. Jadi informasi terbaru ini dokter itu artikel blog yang telah dibuat. Kemudian testimoni pasien nanti akan eh, diberikan pada halaman ini terkait dengan eh, testimoni pasiennya dokter Doki seperti itu. Kemudian setelah testimoni ada tampilan lokasi klinik. Nah, nanti akan ada map seperti itu yang mana ketika saya klik itu akan ke redirect ke Google Maps. Jadi saya nantinya misal saya sebagai user ketika saya memencet Maps-nya itu akan diarahkan ke Google Maps. Nantinya ketika saya di Google Maps dan saya ingin ke klinik Zarinda Dental Care itu bisa di directions melalui Google Maps seperti itu. Nah, di sini nantinya juga ada icon WhatsApp di mana ketika saya memencet itu akan ke redirect ke WhatsApp-nya dokter untuk reservasi seperti itu dokter. Kemudian ini ada tampilan footer-nya. Nah, kemudian untuk ketika tadi kan tampilan home. Ketika saya mencet lokasi, nanti akan tertuju ke halaman lokasi klinik yang mana isinya hanya ada lokasi klinik seperti yang telah saya jelaskan. Nah, di sini akan tetap ada icon WhatsApp. Jadi di sepanjang page nantinya akan ada icon WhatsApp. Jadi nanti ketika user ingin reservasi akan lebih memudahkan seperti itu. Kemudian ketika saya mencet pelayanan nantinya akan ada dua pilihan, layanan gigi anak ataupun layanan gigi dewasa. Di sini layanan gigi anak akan tertampil seperti ini, di mana terdapat beberapa pilihan yang disediakan oleh klinik. Kemudian ada layanan gigi dewasa juga ada pilihannya. Setelah itu, ketika tadinya saya memencet, misal saya memencet um, satu layanan, misal bel gigi, itu nanti akan diarahkan ke semacam artikel, tapi yang nantinya akan menjelaskan terkait dengan behel gigi, terkait dengan layanan yang diberikan seperti itu. Nah, selain ada gambarnya, selain gambar judul, itu ada juga contoh foto perawatannya dokter. Jadi nanti user bisa melihat contoh foto perawatan yang diberikan oleh klinik Zerlina Dental Care seperti itu. Kemudian ada fitur blog. Nah, ketika saya mencet blog, tampilannya akan seperti ini. Nanti user bisa mencari ataupun bisa nge-scroll manual seperti itu. Nanti ini artikelnya akan diurutkan berdasarkan dengan uh, waktu penguploadan. Jadi yang semakin terbaru akan semakin di atas. Seperti itu. Nah, ketika saya memencet salah satu artikelnya, salah satu blognya, itu akan ditampilkan seperti ini. Jadi nanti akan ditampilkan judul, terus gambarnya, terus ada harinya, siapa yang mengedit, dan juga kontennya. Nah, lagi-lagi di sini ada icon WhatsApp untuk reservasi.
Kemudian jadwal dokter. Jadi jadwal dokter di sini kita bisa memilih hari. Jadi pertama-tama kita bisa memilih tanggal ataupun harinya. Dan nanti akan ditampilkan dokter siapa aja yang tersedia dan pada jam berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya tampilan dashboard admin. Jadi dashboard admin untuk mengatur dashboard publik. Di sini tampilannya dimulai dengan login. Jadi nanti bisa dokter memasukkan email dan juga password yang nanti akan email dan juga passwordnya akan kami berikan. Nah, ketika tidak dokter lupa terhadap passwordnya, itu nanti dokter bisa mengubahnya dengan cara tadi memencet forgot password. Di sini mencet forgot password, kemudian akan diarahkan ke email untuk mengubah passwordnya seperti itu. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini, tampilannya akan seperti halaman admin biasa, diawali dengan home, kemudian ada dokter bisa mengubah kontaknya ketika mengubah edit. Jadi nanti akan ada 5 pilihan kontak. Ada email, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp. Nanti dokter tinggal mengedit nama akunnya dan juga linknya. Kemudian nama akun dan juga linknya. Kemudian ada landing page ini untuk mengisi semisal dokter mau menambahkan promo ataupun gambar pada halaman landing page. Kemudian, nah tampilnya akan seperti ini jika dokter akan menambahkan. Kemudian artikel blog di sini bisa menambahkan artikel dan juga edit, hapus ataupun hapus. Nah, ini tampilan ketika dokter akan menambahkan konten. Jadi bisa menambahkan judul, gambar, dan juga artikelnya. Kemudian di sini ada tampilan dokter. Jadi di sini dokter bisa mengedit dan juga menghapus. Selain itu nantinya dokter juga bisa menambahkan, akan tetapi sepertinya di sini ada sedikit revisi. Jadi di sini dokter nanti bisa menambahkan nama, gambar foto profilnya, jadwal dalam hari, Senin sampai Minggu atau Senin sampai Sabtu. Kemudian ada jam mulai dan juga jam akhirnya. Kemudian dokter bisa menambahkan layanan. Jadi nanti dokter bisa menambahkan layanan dan juga edit ataupun hapus. Yang terakhir, tampilannya akan seperti ini ketika dokter akan menambahkan ataupun mengedit. Kemudian yang terakhir ubah password. Di sini kan ada dua skema ketika dokter akan mengubah di awal ketika dokter lupa passwordnya, dan di sini ketika dokter ingin mengubah passwordnya dalam halaman dashboard admin seperti itu. Nanti akan dokter diarahkan untuk memasukkan password current password dan masukkan new password, kemudian confirm seperti itu. Baik, mungkin untuk presentasi progres dari kami terkait dengan interface tampilannya desain cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.